Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 30 September 2025 di penghujung bulan September ini, tertulis di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 5. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dungi di doksi Yosua matu bangsoi, manguras mahamu, ai marsugut ma bahenun ni Jehovah akka halongangan di tonga-tonga muna. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, sebagai umat percaya, kita diajak untuk selalu fokus pada kualitas iman kita lewat kekudusan hidup, atau dengan menguduskan diri yang memang sangat urgen untuk mengalami keajaiban Tuhan. Sama seperti umat Israel, sesaat sebelum menyeberangi sungai Yordan yang sedang meluap untuk memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sungai Yordan yang meluap melambangkan rintangan atau tantangan besar dan sulit ditaklukkan, yang keberadaannya tepat di antara umat Israel dan janji Tuhan tentang tanah Kanaan. Dengan kata lain, mereka harus lebih dahulu menaklukkan derasnya sungai Yordan supaya menerima janji Tuhan atas tanah perjanjian itu. Maka mereka dituntut untuk mempersiapkan diri yang sangat penting, yaitu menguduskan diri. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Panggilan untuk menguduskan diri yang dapat kita maknai secara sederhana sebagai upaya menyucikan atau membersihkan diri, harus kita pahami bahwa itu bukanlah syarat untuk memaksa Tuhan bertindak, melainkan sebuah respon yang harus kita tunjukkan sebagai bukti ketaatan dan keyakinan kepada kuasa Tuhan. Jadi bukan karena kita menguduskan diri maka Tuhan bertindak melakukan perbuatan ajaib. Sekali lagi, itu adalah tanda ketaatan dan keyakinan kita kepadanya. Peristiwa penyeberangan sungai Yordan ini adalah tindakan ilahi, bukan pencapaian manusia. Itu adalah mujizat besar yang dirancang untuk membuktikan kepada Israel dan bangsa-bangsa Kanaan dan sekitarnya bahwa Tuhan yang memimpin umat Israel adalah Allah yang hidup. Upaya menguruskan diri secara praktis adalah usaha pembersihan rohani, mengakui dan meninggalkan dosa, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang berorientasi kepada kemampuan manusiawi kita, memohon pengampunan dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus memastikan hati kita murni dan keinginan kita selaras dengan kehendaknya. Sahabatku semua, jika tantangan umat Israel adalah luapan sungai Yordan, lalu apa yang menjadi tantangan hidup saudara saat ini dalam menantikan belas kasih Tuhan dan karyanya nyata dalam hidup saudara? Apakah itu masalah keuangan? Apakah itu masalah pekerjaan, soal kesehatan, atau mungkin konflik di dalam keluarga, atau keputusan besar dalam karir? Sadarilah bahwa Tuhan yang sama yang membelah sungai Yordan mampu melakukan hal yang sama dalam situasi hidupmu saat ini. Maka kita dituntut untuk menguduskan diri sebagai bukti keyakinan penuh akan waktu dan kuasa Tuhan yang sempurna hadir memberikan solusi atas persoalan dan pergumulan hidup kita. Dan dengan menguduskan diri, kita nyatakan ketaatan dan keyakinan kita atas pemenuhan janjinya bagi hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.